Ketika menggendong, bagaimana cara mendidik anak-anak kita tentang keimanan? Jangan sampai nyanyi-nyanyian ketika menggendong bayi, banyak-banyak nyanyiannya. Tapi perbanyaknya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita gendong bayi, ketika kita membiasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah terdengar oleh kupingnya cucu kita, nanti cucu kita terbiasa mendengar lafaz-lafaz ilahi. Artinya kita mendidik tentang keimanan. Kita kenalkan cucu kita dengan Robnya, dengan Tuhannya yang menciptakannya. Kita semua ini adalah anak dari orang tua kita, namun belum tentu kita semua jadi orang tua. Namun ketika kita setelah menjadi dewasa, kita memiliki pasangan dan tujuan menikah adalah untuk mendapatkan keturunan. Nah, di sini mengenai pendidikan itu memang bermacam-macam ya, terutama pendidikan keluarga gitu ya, pendidikan seorang tua, orang tua kepada anak-anaknya itu seperti apa. Tadi mengapa di awal saya mengutip surah Luqman ayat 12. Sebetulnya kurikulum pendidikan Al-Qur'an itu yang Allah tawarkan melalui surah Luqman ini ada poin-poin yang bisa kita ikuti. Karena apa? Kalau Allah sudah berfirman udah pasti itu tidak akan salah. Udah pasti itu pendidikan yang paling benar menurut Al-Qur'an. Bagaimana kita sebagai orang tua ingin mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah keturunan kita. Karena kalau anak kita sudah menikah, udah pasti kita akan punya cucu, ya. Nah, ini nih yang menarik, yang Pak Hasan semalam katakan nih, jangan-jangan curhat nih kayaknya nih. Jangan-jangan curhat Pak Hasan nih kayaknya nih. Gimana mendidik cucu apa gimana ini? Jadi antara pendidikan kakek nenek dan orang tua atau anak-anak kita itu memang pasti akan jauh berbeda. Bagaimana ketika kita eh, memiliki anak-anak kita, pasti kita akan mengingat pendidikan orang tua kita. Maka ada pendidikan yang diwariskan oleh orang tua kita yang kita implementasikan kepada putra-putri kita. Tapi beda rasanya ketika kita memiliki cucu. Nah, kadang-kadang kita ini kalau sudah memiliki cucu, berbeda dengan pendidikan yang kita berikan kepada putra-putri kita. Terkadang ada juga perdebatan. Kalau kata nenek boleh, kata anak kita jangan. Contoh kecil, cucu kita pengen es krim. Kata anak-anak kita, hari ini, today you cannot eat es krim. Oke? Okay? No, today no. No, kata anak kita gitu. Kakak, adik, hari ini jangan makan es krim ya. Nanti makan es krimnya hari Minggu, misalkan gitu ya. Mamanya nggak ada kerja, papanya nggak ada kerja. Kita sebagai kakek nenek digendong lah. Kakak adik mau es krim, ayo kemon sama kakek sama nenek. Boleh, tenang aja. Kakek nenek yang tanggung jawab sama mama kamu, sama papa kamu. Nah, jangan bilang-bilang, kamu mau es krim berapa? Anak kita sekali ngasih es krim satu aja, kita mau berapa es krimnya? Mau dua, mau tiga, ambil. Nah, nah ini nih hal kecil ya, contoh hal kecil. Maka ketika kita eh, memiliki cucu itu pasti rasanya beda. Kenapa? Karena sayang kita kepada cucu itu Allah berikan kepada hati kita setelah kita itu selesai berkata mendidik anak-anak kita sampai dewasa dan mereka sampai mandiri. Tetapi ketika mendapatkan cucu, aduh itu rasanya lebih daripada kita punya anak. Makanya kalau misalkan cucu kita itu sedikit agak volume dari anak kita, kakak, nah kita udah kayak sakit hati. Kenapa itu? Kalau ngomong sama anak jangan terlalu kenceng. Padahal kita tuh cuma sebagai kakek nenek. Ya, kata anak kita, ya ini kan anak kita, ya itu kan cucu kami. Nggak boleh kayak gitu sama anak, nggak boleh. Jadi suka dibalik-balikin. Dulu papa sama mama nggak gitu sama kamu. Sekarang kamu sama anak nggak boleh terlalu kasar, nggak boleh terlalu tinggi begitu, terlalu keras. Jadi kita tuh kayak sebagai pembela cucu. Saking sayangnya kakek nenek kepada cucu. Tapi ayahanda, bunda tercinta,
Ini menarik kenapa Allah berikan kepada kita itu konsep dalam mendidik putra-putri kita dalam surah Luqman. Apakah ada kaitannya pendidikan kakek nenek kepada cucu kita dengan Al-Qur'an? Pastinya ada. Ya, saya kebetulan mengampu mata kuliah tafsir pendidikan. Jadi pendidikan keluarga itu didasari dari pendidikan kita di dalam rumah, terutama orang tua kepada anak. Apa yang dilakukan oleh orang tua itu akan ditiru oleh anak-anak kita. Karena anak adalah peniru ulung. Apa yang dilakukan, yang diucapkan, yang ditindak oleh orang tua kepada anak-anak kita itu akan menjadikan anak-anak kita mengimplementasikan dimanapun dia berada hasil didikan daripada orang tua. Nah, bagaimana ini Allah memberikan pandangan yang indah kepada kita bahwa pendidikan keluarga itu baik mendidik anak kita maupun mendidik cucu kita sebagai kakek ketika memiliki cucu itu, apakah kita juga masih ada peran kepada cucu untuk membimbing, untuk mendidik cucu kita? Benar, pastinya benar. Karena anak cucu kita keturunan kita. Cuman mungkin ya, era dulu dengan era sekarang berbeda cara mendidik anak kita dan cucu kita. Maka ketika kita merujuk surah Luqman ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya baca, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepadanya, kepada Allah, maka berarti dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang tersyukur atau kufur nikmat, maka sesungguhnya Allah maha kaya, maha terpuji. Ditawarkan dalam kurikulum cucu kita bersyukur. Bersyukur itu artinya berterima kasih. Nah, ada apa anak-anak kita itu ucapan terima kasih papa, terima kasih mama, terima kasih kakek, terima kasih nenek. Apapun yang dilakukan oleh kita itu akan ditiru juga oleh cucu-cucu kita, ya, oleh anak-anak kita. Jadi dari diri kitanya dulu. Jangan anak-anak kita diajarkan bersyukur, cucu kita diajarkan bersyukur, kitanya sebagai kakek tidak ada ucapan terima kasih sayang, terima kasih cucu nenek, terima kasih cucu kakek. Aduh, pinter. Apapun terima kasih. Ketika minta tolong, terima kasih ya. Aduh, pinter. Kakak sama adik, ayo ditolong adiknya. Adik bilang terima kasih sama kakak. Dengan ucapan yang lembut, ajarkan ucapan terima kasih. Yang pertama itu. Kedua, ajarkan kepada kita ini untuk tentang keimanan. Apa ajarkan tentang nilai-nilai keimanan. Bagaimana anak atau cucu yang masih kecil, yang masih baby atau usia balita untuk mengajarkan keimanan. Ketika kakek nenek dikabarkan lahir cucunya, nah kita harus banyak bersyukur kepada Allah dan selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Ketika menggendong, bagaimana cara mendidik anak-anak kita tentang keimanan? Jangan sampai nyanyi-nyanyian ketika menggendong bayi, banyak-banyak nyanyiannya. Tapi perbanyaknya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita gendong bayi, ketika kita membiasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah terdengar oleh kupingnya cucu kita, nanti cucu kita terbiasa mendengar lafaz-lafaz ilahi. Artinya kita mendidik tentang keimanan. Kita kenalkan cucu kita dengan Robnya, dengan Tuhannya yang menciptakannya. Maka ketika kita gendong, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika kita cium, ketika kita peluk, baca Robbi habli minas solihin. Baca lagi Allahu Akbar di kupingnya sebagai kakek nenek. Nah, ajarkan tentang keimanan. Itu namanya tentang pendidikan tauhid. Jangan sampai kita bercanda tetapi kita lupa
tidak mengajarkan pendidikan keimanan. Kalau kita lagi gendong bayi atau lagi gendong anak-anak kita, sering-seringlah mengucapkan kalimat thayyibah. Ya, jangan sampai lagunya lagu eh, Jembatan Merah. Aduh, nyanyinya lagu keroncong gitu ya. Boleh-boleh aja sih. Tapi lebih bagus kalau kita dengan baca sholawat atau baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau saya orang Sunda, itu kalau menggendong anak atau cucu itu suka begitu kalimatnya sambil di apa di ayun-ayun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dipeluk, didekatkan ke dada kita, kupingnya didengarkan kalimat-kalimat Allah, lama-lama tidur itu bayi. Ya, Masya Allah. Yang ketiga adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita atau mendidik cucu-cucu kita ketika Allah berfirman dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dengan keadaan lemah dan bertambah-tambah lalu menyapinya dalam usia 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kalian akan kembali. Nah, di ayat yang ke-14 ini, pendidikan kepada anak cucu kita adalah bagaimana cara kita mendidik agar anak-anak kita berbakti kepada kita. Nah, sekarang bagaimana kalau kepada cucu? Sama. Jadi kalau misalkan kepada cucu, orang tuanya sedang nggak ada, kita masukkan nasihat sedikit-sedikit. Kalau anak sudah bisa diajak berkomunikasi. Cantik, ganteng, kepada mama kalau datang gimana? Salim. Ya, kalau kakek nenek datang gimana? Salim. Gimana? Kalau misalkan berterima kasih, peluknya gimana? Aduh, kan kita dengan bahasa masing-masing sayang kita kepada cucu. Jadi ajarkan hormat kita sebagai kakek nenek bisa memberikan nasihat-nasihat kepada cucu kita. Jangan marah-marah kepada mama ya. Kasihan kan mama juga capek sayang ya. Yuk peluk sama kakek, yuk peluk sama nenek. Lagi ngambek misalkan nih cucunya. Ayo mama kan sayang, papa kan sayang. Itu bukan berarti marah-marah sama kakak sama adik ya. Nah artinya ketika anak kita atau cucu kita sedikit kan namanya cucu kan ada yang aktif ya ada yang membuat mungkin agak sedikit kesal kepada anak kita, namanya juga cucu ya. Kita kadang-kadang suka ingin membela. Nah, di sini ajarkan anak-anak kita tata cara kesantunan. Kalau misalkan dimarahi atau ditegur oleh anak-anak kita, kita jangan sampai terlalu membela, tapi bagaimana caranya bijaksana kita, justru disitulah kesempatan kita untuk mengajarkan tentang nasihat kepada cucu kita. Sayang begini ya, namanya orang tua pasti capek nak. Nah kakak tadi kan pegang mainan, memberatakin mainan. Ayo coba diberesin lagi. Minta maaf sama mama, minta maaf sama papa ya. Yuk gimana coba kakek mau lihat. Nah gitu. Jadi dengan bahasa yang indah, bahasa yang santun, bahasa yang lembut, anak-anak itu akan lebih mendengar daripada ucapan kakek. Aku kata kakek aku, kata kakek aku, kata kakek aku. Wah, kakek aja tuh. Kadang-kadang, mami, papi, aku mau ke kakek. Aku mau kakek. Kenapa? Karena memang kakek itu sama nenek itu memberikan kasih sayangnya yang lebih biasanya ya. Kenapa? Karena memang kita sudah cukup lah kalau untuk anak kita. Tinggal kepada cucu-cucu kita ya. Nah itulah bisa tertumpahkan. Masya Allah rasanya punya cucu itu nggak bisa digambarkan. Saya sudah punya cucu satu, aduh 24 jam itu terhiang-hiang, terbayang-bayang. Sehari kalau tidak video call, sehari kalau tidak melihat cucu by phone, aduh rasanya kayak menderita. Secapek apapun ketika lihat cucu, ya walaupun video call, hilang semuanya itu capek. Mungkin ayah bunda juga sama ya, karena mungkin ayah bunda lebih senior daripada saya. Saya cucu baru satu. Mungkin kalau ayah bunda ada yang sudah sampai dapat 30 cucu ya. 20 cucu, 12 cucu, 8 cucu, 4 cucu, oh, gimana rasanya ya. Nah, tetapi kita memang harus berpanduan kepada Al-Quran, jangan berlebihan ketika mendidik anak-anak kita. Ini ya, perbedaan pola mendidik anak-anak kita dengan diri kita memang kalau contoh nih, perbedaan pola mendidik anak kita kepada cucu kita biasanya misalkan lebih ketat.
lebih banyak aturan, menerapkan kedisiplinan, itu bagus-bagus saja. Tetapi ketika kita mendidik cucu, kita mungkin lebih santai dan fleksibel. Maka disinilah ada perbedaan bagaimana cara mendidik anak-anak kita dulu ketika mereka dalam asuhan kita, kemudian dengan cucu yang sekarang dalam asuhan anak-anak kita. Ketika yang tadi bagaimana caranya nih agar anak itu juga tidak apa ya, tidak maksudnya anak itu tidak bingung. Nih saya sebetulnya dididik oleh ibu atau dididik oleh kakek nenek nih yang saya tangkap nih. Gitu ya. Ada anak yang memang dalam asuhan kakek nenek dari kecil. Ada anak yang memang dalam asuhan keluarga lain, paman, wak, atau encang-encing gitu ya. Ada memang anak yang dari bayi sampai besar pure, full oleh orang tua. Nah, ini bagaimana caranya? Kan anak-anak kita juga ada yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya wafat, maka sebagai kakek nenek kita yang merawat. Atau anak-anak kita yang maaf divorce, maka ketika anak kita sibuk, itu anak dialihkan dalam pembimbingannya, pendidikannya kepada kakek dan nenek. Ada. Maka disinilah nilai-nilai ajaran agama yang harus ditekankan. Kenapa? Karena dengan mengajarkan nilai-nilai agama, pendidikan yang disiplin, dalam sholat nih, kita mengajarkan sholat kepada cucu kita, anak kita juga sudah mengajarkan sholat atau tata cara beribadah. Kalau misalkan orang tuanya atau anak kita mengajarkan kedisiplinan dengan begitu ketat, kemudian ayo kalau udah sholat, sholat ayo bareng ikut, semuanya ayo ikut. Nah, kita kadang-kadang melihat dari belakang, nah itu lagi capek misalkan terus harus dipaksa, nah sholatnya harus berjamaah atau harus ngajinya cepat-cepat gitu sampai pusing sendiri anak-anak kita, akhirnya terlontarlah kayak marah-marah, ayo kalau nah, kita sebagai kakek nenek kan lebih fleksibel ya, kita paling senyum-senyum gitulah ya. Nanti setelah anak kita mengajarkan kedisiplinan aturan yang begitu ketat, kita lah refleksnya apa, kepada cucu kita, sayang, mama sama papa itu bagus apa mendidik kalian tentang kedisiplinan, tentang aturan-aturan ya. Nah, sekarang difahami. Nah, jadi kita lah sebagai kakek nenek yang menjadi bagi mereka itu tempat untuk mereka mendapatkan wise atau kebijaksanaan dengan cara kita sebagai kakek dan nenek. Jangan sampai cucu itu jauh dari kakek dan nenek karena ada. Saya takut sama kakek dan nenek, bahkan ada yang tidak kenal dengan kakek dan nenek. Kenapa? Karena tidak ada sentuhan, tidak ada touch, dan tidak ada komunikasi. Maka berarti dalam Al-Quran juga Allah mengajarkan tentang komunikasi. Kenapa? Karena kata-kata dalam komunikasi dalam Al-Quran itu penting. Bagaimana cara kita mendidik anak dengan kata-kata yang indah, yang lembut, qaulan layyina, qaulan sadida, qaulan azima, qaulan ma'rufa. Nah, itu yang dipraktekkan kita kepada anak-anak kita. Jadi dalam mendidik cucu-cucu kita itu memang akan berbeda. Kalau anak-anak kita mengajarkan kedisiplinan dengan agak ketat aturan-aturan, tapi kalau kita tuh perbedaannya akan lebih fleksibel dan kayaknya kalau orang kakek nenek itu kalau sedang bersama-sama dengan cucu ada yang setiap hari bisa ketemu, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, itu lebih efektif karena ada rasa rindu. Itu ya, jadi kalau kita udah ketemu dengan cucu itu kita nggak bisa marah gitu. Hanya kakek yang bisa dikalahkan oleh cucu. Apalagi kalau cucunya masih umur 2 tahun ya, oh kita udah nggak bisa dah. Kalaupun udah besar juga biasanya anak itu lebih dekat ya kepada kakek dan nenek. Kalau kakek dan neneknya sejak kecilnya sudah terbangun komunikasi yang baik dan sering ketemu dengan cucu. Kemudian kenapa pola komunikasi dalam mengasuh cucu-cucu kita itu penting? Karena ada kalimat-kalimat bijaksana yang kakek nenek berikan, sampaikan kepada cucu walaupun anak itu masih kecil. Misalkan usianya kita kan lihat kalau berbicara itu kan dilihat lawan bicara kita siapa. Kalau lagi bayi kita pasti tumpah kasih sayang sesuai dengan bahasa bayi. Ketika anak sudah menjelang balita, komunikasi kita dengan anak yang balita kita juga akan paham. Kalau sudah TK, nah
Nah, dari mulai usia TK, anak itu sudah mulai bisa menyerap apa yang diucapkan oleh kakek dan nenek. Disitulah kakek dan nenek itu suka lebih memberikan nasihat-nasihat dengan cara kita dan sesuai dengan usia anak-anak kita. Dan itu lebih didengar. Maka komunikasi yang efektif adalah bagaimana cara kita meraih hati anak-anak kita dan mendengar. Jadi tidak sebagai pembela ketika kontrak dengan didikan anak-anak kita, tapi bisa jadi kita mengiyahkan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita, tetapi kita menarik eh, apa rasa kesal anak kita itu dengan sentuhan kasih sayang kita dan kita menyampaikan kebijaksanaan. Jadi kalau misalkan anak kita itu sedang marah atau sedang memberikan pendidikan kedisiplinan, kita bisa jadi mengiyahkan, iya bagus didikan orang tua kamu ya sayang ya, kakek juga dulu begitu mendidik mama papa kamu ya sayang ya. Tapi kita di situ akan memberikan masukan, tapi tetap kakak sama adik jangan salah paham sama mama sama papa ya. Kakek juga sebetulnya tidak setuju dengan apa yang disampaikan mama papa, tapi kakek lebih kepada ini adalah didikan orang tua kamu, kakek menyarankan kepada kamu sayang ya, dengarkan, jangan jangan sampai ketika mama sama papa itu ketika bicara kakak jadi nangis ya, sini peluk sama kakek, nggak apa-apa. Nanti juga mama sama papa baik lagi. Mungkin kakak sama adik tadi agak sedikit ini ya, apa mainannya apa gimana. Nah gitu ya. Jadi kita sebagai kakek itu kadang-kadang bisa sebagai penyejuk bagi cucu-cucu kita. Biasanya kalau ada apa-apa cucu itu baliknya ke aku mau ke nenek, aku mau ke kakek. Mama, papa, aku mau ke kakek, ke nenek. Tuh Masya Allah. Kenapa? Karena dari kecilnya sudah terbentuk komunikasi dan kasih sayang yang diberikan oleh kakek dan nenek. Kemudian ketika kita memberikan pendidikan sebagai kakek kepada cucu, itu kita ada kesempatan untuk bercerita. Maka menyampaikan pengalaman kita kalau udah anak SD atau SMP, cara mendidik cucu kita berperan juga kita sebagai kakek sebagai figure. Ya, jadi kalau kita punya cerita yang baik, ceritakan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, ya. Jangan sampai cucu kita itu nggak tahu siapa figur kita. Saya nggak tahu tuh. Nenek saya itu sebagai apa? Saya nggak tahu karena kakek nenek nggak pernah cerita. Nah, ketika anak sudah SD, sudah SMP, bagaimana cara kita memberikan pendidikan kepada cucu kita? Berikan cerita atau pengalaman, experience kita kepada cucu kita yang baik-baik agar nanti cucu kita memiliki inspiring atau termotivasi. Karena saya juga sering diceritakan dulu ya waktu ayah saya kalau sedang berkumpul gitu, ih bapak itu dididik oleh kakek misalkan gitu, kakek itu ngajinya rajin, kakek itu sholatnya rajin, kakek itu senang olahraga. Oh, kakek itu senang bercandanya. Kalau bercanda sampai terpingkap-pingkap kalau lagi bercerita tentang masa lalu atau sedang perjuangan-perjuangannya ada cerita-cerita lucu. Nah, itulah yang akan menjadikan penyegaran atau refresh kepada cucu-cucu kita untuk mendapatkan figur. Dia tahu, oh, kakek saya itu sebagai ini ya. Oh, jadi akan diambil lah hikmahnya. Ternyata kakek saya itu orang hebat ya. Nah, kehebatan kakek itu berikan sebagai pengalaman motivasi kepada cucu-cucu kita. Karena ketika dalam surah An-Nisa ayat 9 disampaikan oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Allah berfirman, dan hendaknya kalian merasa khawatir, merasa takut meninggalkan anak keturunan kalian dalam keadaan lemah. Dalam ilmu tafsir, lemah ini satu, lemah iman. Jangan meninggalkan anak keturunan kita lemah iman. Maka pendidikan pertama ajarkan keimanan. Yang kedua, lemah ilmu pengetahuan. Maka didiklah anak-anak kita, sekolahkan anak-anak kita, belajarkan anak-anak kita sampai semampu yang mereka suka, sampai setinggi-tingginya kita support, kita dukung ya untuk anak cucu kita. Yang ketiga, jangan sampai lemah ekonomi. Kalau kita meninggal dunia, meninggalkan anak keturunan kita, anak menjadi musafir, menjadi peminta-minta.
kepada saudara-saudaranya, kepada wak-waknya. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan ekonomi untuk anak-anak keturunan kita kalau kita sudah wafat. Yang berikutnya jangan sampai lemah lingkungan. Nah, lingkungan yang seperti apa yang kondusif yang akan membentuk karakter anak-anak kita karena ada pengaruh daripada lingkungan dalam membentuk karakter. Di rumah kita ajarkan anak-anak kita baik, tetapi pengaruh lingkungan bisa jadi kurang baik akan berimbas tidak baik juga kepada anak kita kalau kita dan sekeluarga ini tidak punya benteng keimanan pondasi yang kuat. Berikutnya jangan sampai anak-anak itu lemah lemah figur. Nah, ini nih lemah figur ini figur siapa? Satu, ajarkan figur Rasulullah SAW sebagai suri teladan. Kemudian jangan sampai lemah figur siapa orang tuanya dan juga termasuk di sini figur seorang kakek dan nenek. Maka dalam pendidikan Al-Qur'an sering-seringlah kita nanti sering bercerita kepada cucu kita. Kakek itu dulu ya waktu di TK sama seperti kakak. Kakek itu dulu waktu di SD ya. Kakek dulu waktu di SMP ya. Cucu kita sudah menginjak remaja. Kakek juga dulu waktu remaja ya begini sama Kak. Udah mulai masuk SMA, kakek juga dulu waktu SMA begini, begini, begini. Nah, itu boleh diceritakan. Kakek juga waktu kuliah begini, begini, gini. Pokoknya seru. Jadi nanti komunikasi antara cucu dengan kakek itu akan terbangun komunikasi yang indah. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak sungkan. Kan ada cucu sungkan kepada kakek loh. Ada cucu yang segan kepada kakek dan nenek. Bukan itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Kakek dan nenek punya peran yang penting dalam membentuk karakter anak. Karena bisa dapat dari orang tuanya, bisa dapat dari kakek dan nenek. Maka figur seorang kakek dan nenek itulah yang akan pun membentuk karakter anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya, apalagi ayah bunda semuanya orang yang hebat. Insya Allah anak keturunannya akan lebih hebat daripada kakek dan nenek. Kalau kita tepat dalam menyampaikan pendidikan kepada anak dan cucu kita. Bagaimana cara tepatnya? Ya kita ketika mendidik anak-anak kita itu lihat situasi dan kondisi dan kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam mendidik anak-anak kita ya. Kemudian setelah kita eh, memberikan cerita atau pengalaman kita kepada anak kita, maka menghindari daripada konflik kita dengan anak-anak kita. Bagaimana caranya? Kalau kita melihat anak-anak kita dalam mendidik cucu kita misalkan kurang kurang tepat dengan hati nurani kita gitu ya, bertentangan dengan hati nurani kita, maka kita perkecil konflik. Jadi kita jangan ngejudge anak-anak kita karena anak kita juga punya discuss dalam pola mendidik itu ada dua perbedaan. Anak kita dididik oleh kita, mungkin akan mengikuti pola didik kita kepada cucu. Tetapi suaminya punya background yang berbeda dengan pola didik keluarganya. Nah, inilah cara mendidik cucu kita itu adalah itu komparatif dari dua keluarga. Anak kita dididik oleh kita, suaminya dididik oleh orang tuanya. Maka ketika mendidik anaknya atau cucu kita itu pasti akan ada dua pandangan, dua visi dan misi yang berbeda yang disatukan menjadi satu kesatuan visi dan misi akan pendidikan apa nih, akan mendidik seperti apa nih pola pola didik, pola asuh kita sebagai orang tua. Maka ketika kita ikut campur terlalu dalam juga kepada anak-anak kita, itu kita kurang baik ya, bisa jadi terjadi konflik. Dan jangan ketika kita masuk kepada pendidikan cucu kita terlalu dominan, nggak bisa ya. Maka kalau misalkan anak kita meminta bantuan kepada kita, disitulah kesempatan kita untuk menyampaikan begini nak, mendidik anak itu memang tidak mudah. Mendidik anak itu seperti yang dulu papa sampaikan, mama sampaikan kepada kamu begini-begini. Iya, tapi suami saya selalu kontra dengan saya, papa. Bagaimana ini? Nah, disitulah kita berikan kebijaksanaan, berikan pandangan-pandangan terbaik. Kita semua ingin cucu kita, anak kalian itu yang terbaik, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang membanggakan. Tetapi kalau polanya terlalu keras, khawatir nanti anak juga stres. Terlalu dimanjakan, nanti anak juga jadi malas. Nah, kita harus mendidik anak itu sesuai dengan zamannya kan. Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Seperti kita misalkan saya analogikan kita punya adonan terigu sekilo. Ini terigu itu mau dibikin apa?
Kita punya adonan nih terigu sekilo. Nah, mau dibikin donat, ya itu terigu bisa jadi donat. Mau dibikin kue bolu, itu terigu bisa jadi bolu. Mau dibikin bakwan, bisa jadi bakwan. Bisa jadi apapun. Tergantung kita mau dibuat apa nih terigu ini. Nah, sama dengan kita mendidik anak, anak kita mau dijadikan seperti apa. Jangan memaksakan kehendak orang tua kepada anak. Karena di zaman dulu dengan zaman sekarang beda banget. Zaman dulu kalau anak dididik oleh orang tua, kamu kelak jadi abri, sampai jadi tuh abri. Kamu jadi dokter, sampai jadi dokter tuh anak mau nggak mau jadi. Zaman sekarang, ya Allah nggak bisa gitu. Mama, aku bukan mama. Papa, aku bukan papa. Aku punya keinginan sendiri. Mama bolehlah ekonom, papa bolehlah sebagai pengusaha. Aku mau jadi sebagai guru. Hah? Kok gitu? Iya, kan aku suka mengajar seperti papa mama mengajarku. Aku pengen jadi guru. Disitulah kita tidak boleh memaksakan daripada kehendak anak-anak kita yang hidup di era milenial. Nah, di sini fungsi sebagai kakek dan nenek memberikan pandangan kepada anak-anak kita jikalau anak-anak kita meminta advice. Tetapi kalau misalnya kita ikut campur terlalu dalam, itu akan terjadi konflik. Maka konflik itulah yang harus kita hindarkan ketika kita ingin ikut membantu anak-anak kita dalam mendidik cucu kita. Kemudian hindari lagi komunikasi yang tidak baik, ya, tidak baik itu seperti apa? Jadi perdebatan yang menjadikan kita marah, anak kita juga marah. Nah, itu hindarkan ya. Dan kita harus bisa menghormati keputusan anak-anak kita jika mereka memiliki visi dan misi dan tujuan yang berbeda dengan pandangan kita, ya.